Terima kasih Bu Nadia sudah hadir pada sesi coaching pra supervisi hari ini ya. Gimana kabarnya Bu Nadia? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah ya. Apa yang ingin dicapai nih oleh Bu Nadia dengan mengajar materi perencanaan wilayah? Yang ingin saya capai bahwa anak-anak kita ini kan akan menjadi penerus bangsa gitu. Saya harap wilayah Indonesia yang mungkin secara tata ruangnya belum sesuai dengan undang-undang, saya harap mereka bisa menjadi penerus bangsa yang kritis akan kelola dari rencana tata ruang yang belum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, ya. Terus materi dan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya akan memberikan sebuah problem di mana suatu wilayah yang ada di kota-kota besar di Indonesia yang belum sesuai dengan tata ruangnya. Kemudian anak-anak kita minta untuk mempresentasikan masalah-masalah tata ruang atau kelola penggunaan lahan yang ada di kota tersebut. Seperti itu Pak. Apa yang sudah diketahui dan dipahami siswa tentang perencanaan wilayah? Yang sudah diketahui siswa? Yang sudah diketahui bahwa ternyata masih banyak wilayah Indonesia itu yang mana permasalahan-permasalahan yang ke lingkungan, seperti contohnya banjir, kemudian kemacetan. Itu termasuk salah satu faktor dari tata ruang yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang seharusnya. Ya, sumber dayanya nih ya, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mengajar materi perencanaan wilayah? Sumber daya apa gitu yang diperlukan? Sumber daya mungkin lebih ke arah perlu ini aja perundang-undangan dari pemerintah. Berarti kan website tentang kelola tata ruang itu dari pihak instansi pemerintah seperti Bappenas, Badan Perencanaan Wilayah seperti itu. Dari pihak sekolah? Oh, dari pihak sekolah mungkin sumber dayanya. Sumber daya misalnya di kelas perlu apa, butuh apa? Oh gitu ya. Ya kalau di kelas mungkin yang diperlukan data infocus. Kemudian mereka sih mencari presentasi menggunakan Canva seperti itu. Kemudian ya internet yang stabil seperti itu. Alat peraga lain mungkin peta perencanaan wilayah seperti itu. Di global gitu ya? Iya, lebih ke arah peta wilayah, misalnya DKI Jakarta seperti itu. Mungkin lebih ke peta tematik ya, misalnya peta tema tentang kepadatan penduduk gitu. Itu bisa analisis seberapa parahnya, mungkin seberapa penggunaan lahan yang digunakan di kota tersebut seperti DKI Jakarta. Apa yang ingin Ibu capai dengan mengajar materi perencanaan wilayah tersebut? Ya, tadi harapan saya ya anak-anak kan akan menjadi penerus bangsa ini. Saya harapkan ya mereka bisa terus menjadikan tata ruang atau wilayah tempat tinggal mereka itu tempat tinggal yang layak untuk dia dan untuk turunannya, anak cucunya seperti itu. Terus pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin Ibu kembangkan pada diri siswa? Pengetahuan dan keterampilan apa mengenai materi perencanaan wilayah? Pengetahuannya ya mereka harus paham tentang perencanaan wilayah yang sesuai undang-undang. Ya keterampilannya mereka bisa mencari solusi dari perencanaan wilayah yang belum sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Bagaimana Anda ingin siswa memberikan semacam reaksi lah gitu dari materi perencanaan wilayah tersebut? Reaksi yang saya harapkan anak-anak bisa kritis bahwa ternyata banyak kota-kota di Indonesia yang kita akan bahas, contohnya seperti Bandung yang awalnya memang di daerah dataran tinggi ya pegunungan, tapi ternyata sudah banyak pemukimannya. Kemudian wilayah-wilayah kota Semarang yang dia sebenarnya ibu kota Jawa Tengah, tapi banjir menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Jadi ya itu yang saya harapkan. Mengenai topik apa yang akan Ibu bahas ya dalam materi perencanaan wilayah tersebut? Topiknya ya tentang pengertian perencanaan wilayah itu sendiri,
kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di kota-kota besar, isu-isunya apa, tadi seperti tanah longsor, kemudian banjir, kemacetan, kemudian subsidence atau ambesan tanah akibat dari banyaknya penduduk yang menggunakan air tanah secara berlebihan sehingga berdampak kepada lingkungan seperti itu. Kemudian metodenya ya, metode pengajaran apa yang akan Ibu gunakan? Problem besar learning. Itu aja. Iya, jadi dalam arti tadi kota-kota yang memiliki masalah isu-isu dari tata ruang yang belum sesuai itu diangkat oleh anak-anak, kemudian anak-anak mempresentasikan dan mereka mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan semacam tata ruang. diskusi ya. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran? Melibatkan siswa tadi, ya lebih ke arah tadi sih pembagian. Awalnya saya kasih sebuah materi tentang DKI Jakarta yang cukup banyak isu-isu permasalahan kelola tata ruangnya dan berdampak kepada seperti banjir, tadi ya kemacetan, kemudian ambesan tanah, kemudian intrusi air laut seperti itu. Nah, sehingga dari permasalahan itulah anak-anak bisa memiliki pemahaman kritis bahwa ternyata memang kelola tata ruang atau perencanaan wilayah itu sangat penting dalam pembelajaran dalam geografi ini. Seperti itu, Pak. Nah, apa yang sudah diketahui dan dipahami siswa mengenai materi perencanaan wilayah tersebut sejauh ini gitu? Sejauh ini mereka paham bahwa ternyata banyak loh wilayah-wilayah kota-kota besar yang belum sesuai dengan perundang-undangan dari pemerintah atau bahasanya standarisasi wilayah-wilayah yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, pengalaman apa yang dimiliki siswa tentang materi perencanaan wilayah tersebut? Pengalaman dari siswa sendiri gimana? Pengalaman dari siswa sendiri, mereka bisa melihat kondisi real kenyataannya bahwa ternyata memang khususnya di tempat kita di sekolah ini kan di wilayah Jakarta ya, dengan polusi, kepadatan, kemudian padat penduduk, kurangnya ruang terbuka hijau seperti itu, dan ya panas ya wilayah yang maksudnya karena padat seperti itu yang udah mereka pahami dan mereka menyimpulkan bahwa kita memang Jakarta ini memang harus dibawakan ya, harus dikelola ulang gitu kan, mungkin dengan solusinya mungkin dengan memperbanyak transportasi umum gitu kan, agar warganya pun senang untuk menggunakan transportasi umum gitu. Dan memang balik lagi sih ke kesadaran setiap masyarakat di wilayah tersebut. Mengenai gaya belajar apa yang paling banyak disukai oleh siswa? Sepertinya lebih visual ya. Lewat video. Iya, seperti itu. Karena kalau lewat video kan mereka langsung secara real nyata melihat kondisi-kondisi yang sesungguhnya terjadi. Ya, sumber daya apa yang akan digunakan untuk mengajar materi perencanaan wilayah? Ya, misalnya buku teks atau apa gitu. Iya, PowerPoint, buku teks, kemudian artikel-artikel berita yang relevan, gitu kan, yang memang sedang terjadi permasalahan setiap wilayah-wilayah kota besar di Indonesia. Nah, bagaimana Ibu memastikan bahwa anak akan mudah mengakses sumber-sumber atau media pembelajaran tersebut? Mungkin dengan cara kita memberikan sumbernya, jadi mendownload terlebih dahulu, kemudian kita membagikan ke anak-anak sehingga anak-anak tidak perlu mendownload sendiri, tapi kita download dan kita tinggal share. Sudah dibagikan ya ke anak-anak, ya, anak tinggal klik aja langsung muncul. Bagaimana Anda akan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Tadi ya, penggunaan teknologinya. Seperti tadi menggunakan Canva anak-anak ketika nanti akan presentasi. Kemudian saya juga menyampaikan misalnya dalam perencanaan wilayah ada suatu kota, satu wilayah yang mana wilayah itu mungkin mengalami kerusakan lingkungan atau degradasi lahan, itu bisa menggunakan Google Earth seperti itu, sehingga real nyatanya kita bisa melihat ternyata seperti ini ya di wilayah itu seperti itu. Oke, demikian untuk wawancara supervisinya.
Mudah-mudahan nanti saat supervisi nanti bisa berlangsung ya proses pembelajaran yang baik dengan didukung oleh media-media sumber-sumber belajar yang juga dapat berjalan dengan baik juga, kemudian anak-anak juga dapat mengikuti proses pembelajaran juga dengan baik. Dan demikian, terima kasih Ibu Nadia atas waktunya. Sampai ketemu nanti di supervisi. Terima kasih. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Gimana pagi ini? Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat ya, karena hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang kemarin kita sudah bahas sampai kata terakhir kawasan Ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus, karena ini merupakan salah satu bagian dari wilayah yang mengalami pusat pertumbuhan ya, yang pusat dibandingkan wilayah sekitarnya, agar terjadi yang namanya proses pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kita akan masuk ke materi tentang perencanaan wilayah. Kenapa wilayah itu perlu direncanakan? Iya. Biar menata. Oke, betul. Yang lain? Apa lagi? Kenapa kok wilayah itu perlu ditata? Pemerataannya itu harus ada pemerataan. Atau ada terus lingkungannya juga biar nggak negatif, limbahnya. oke, limbahnya ya berarti berhubungan dengan dampak dari lingkungan itu sendiri, Iya. seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini untuk tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan permasalahan tata ruang, isu-isu beserta solusi di berbagai kota-kota besar di Indonesia dengan tepat. Jadi nanti setelah diterangkan, kalian membuat kelompok, satu kelompok terdiri 4 orang, yang mana nanti akan dikocok ya untuk kota-kota yang akan kalian bahas tentang tata ruangnya, kemudian permasalahan isu lingkungannya seperti apa, dan kemudian solusinya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lihat pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam yang membentang di perairan dan daratan yang dipisahkan berbagai pulau. Musim penghujan dan kemarau menjadi penghias iklim tahunan di Indonesia, menjadikan perbedaan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik bentang alam pegunungan, pantai begitu unik, sehingga butuh perencanaan dan pengolahan sesuai dengan tata ruang yang tepat untuk kemajuan bersama. Berarti kalau ditanya, apa sih pengertian dari perencanaan? Nah, perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi bisa diartikan bahwa perencanaan itu adalah faktor-faktor apa yang kita bisa tentukan sekarang untuk di kemudian hari direncanakan, agar di kemudian hari itu khusus untuk wilayah ya, wilayah itu bisa lebih baik lagi, dalam arti tidak semena-mena dalam proses pembangunan karena direncanakan seperti itu. Sayangnya di Jakarta ya, khususnya di DKI Jakarta ini, kalau kalian lihat apa permasalahannya di wilayah Jakarta? Macet. Kenapa bisa macet? Karena ya, kurangnya akses ya, kemudian transportasi umum ya. Nah itu termasuk salah satu permasalahan isu-isu dari wilayah di Jakarta. Sehingga nih kalau misalnya udah terlanjur seperti ini kan rencana mulai kan repot ya. Jadi lebih baik dari awal seperti itu. Namun sayangnya memang di Jakarta ini cenderung orang membangun bangunan baru membuat proyek. Seharusnya memikir kerjaan dulu baru membangun seperti itu, sehingga antara pemukiman tata guna lahan yang digunakan dengan ruang terbuka hijau tuh berbanding sangat signifikan, sehingga ruang terbuka hijaunya kurang, daerah resapan airnya juga kurang, ya kan? Sehingga berdampak ke keluarga itu sendiri, ke kita sendiri. Termasuk salah satu dampak yang paling terlihat adalah apa? Subsidence, tahu?
ambesan tanah. Kenapa bisa ambesan tanah? Karena penduduk DKI Jakarta sangat banyak ya, banyak mengambil air ya dalam tanah. Kalau tanah itu kan bisa pakem, bisa suatu karena adanya air di bawahnya terjaga. Tapi karena diambil airnya sehingga akan mengalami proses ambesan lahan seperti itu. Kalau udah mengalami ambesan lahan, lama-lama permukaan laut bisa masuk nggak? Nah itu adalah salah satu dampak dari tata ruang atau pengelolaan penggunaan lahan yang tidak kurang tepat seperti itu. Ya, di sini ada video atau ada berita tentang kota-kota layak huni yang ada di Indonesia. Ada yang bisa tebak yang pertama di mana? Layak huni. Kota apa ya? Surabaya. Yang lain? Bandung. Pemirsa, pada tahun 2018 yang lalu, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia atau IAP merilis daftar kota-kota Indonesia yang masuk dalam kategori layak huni berdasarkan indeks kota layak huni atau Most Livable City Index. IAP mencatat rata-rata nilai indeks kota layak huni Indonesia adalah 52,26 dengan nilai tertinggi sebesar 66,9. Mari kita bicara data. Baik, pemirsa, kalau kita bicara mengenai kota-kota layak huni, sebetulnya ada 6 indikator yang dipertimbangkan untuk mengukur indeks kota layak huni. Keenam indikator itu adalah kami tampilkan di sini. Yang pertama adalah ketersediaan sarana kebutuhan dasar, ini berkaitan dengan perumahan, air, listrik, dan kemudian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketersediaan fasilitas publik, ini berkaitan dengan transportasi, taman kota, fasilitas ibadah, kesehatan, dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan ruang publik, ini berkaitan dengan tempat interaksi masyarakat. Indikator yang keempat, pemirsa, adalah mengenai keamanan. Lalu kemudian adanya dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan juga budaya serta sistem sanitasi. Ini juga harus berjalan baik untuk menunjukkan bahwa ini adalah kriteria-kriteria yang kemudian dianggap kota yang layak huni. Namun kemudian apa saja kota-kota yang dianggap sebagai kota layak huni di Indonesia? Kita akan mengawali kota-kota yang layak huni 5 peringkat atas. Adalah yang pertama, kemudian adalah kota Tangerang Selatan di Banten dengan nilai indeks sebesar 65,4. Beberapa hal kemudian yang membuat Tangerang Selatan menjadi kota layak huni di peringkat kelima adalah mengenai infrastrukturnya yang kemudian sudah 80% pembangunan jalan di berbagai jalan-jalan utama, ada transportasi darat yang juga sudah mudah diakses, kemudian ada pendidikan dan juga fasilitas kesehatan. Kita lihat kemudian kota keempat adalah kota Denpasar di Provinsi Bali. Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Bali ini mengusung konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap unsur pembangunannya, baik kemudian infrastruktur hingga pembangunan manusia. Kota ini kemudian juga menerapkan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan basis teknologi. Kita akan melihat kemudian kota selanjutnya di peringkat ketiga adalah kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Kota ini terkenal dengan kebersihan dan juga kelestarian lingkungannya yang kemudian membuat Balikpapan berhasil menyabet penghargaan Adipura sebanyak 18 kali. Nah, ini juga faktor-faktor yang lainnya mengenai sarana transportasi di darat maupun laut dan juga udara yang sudah tersedia di Balikpapan, dan kemudian dengan suasana kota yang kondusif dan juga tenang membuat kota ini menjadi kota yang paling layak huni di peringkat ketiga. Untuk 2 kota terakhir, yaitu peringkat teratas di Indonesia, kota apa saja yang kemudian menduduki posisi paling tinggi? Yang pertama kita akan melihat ternyata kota Palembang di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang ini kita tahu bahwa gencar mengembangkan taman-taman kota sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berekreasi dan juga berwisata dengan murah dan nyaman. Hal ini yang kemudian membuat Palembang menjadi kota layak huni yang kedua. Lalu kemudian kota mana yang didaulat sebagai kota yang paling layak huni di Indonesia? Kita lihat, ini adalah kota yang paling layak huni di Indonesia adalah Solo di Jawa Tengah. Kelengkapan dan juga fasilitas kota di Solo ini terbilang cukup lengkap dengan transportasi publik yang memadai dan juga mudah dijangkau. Selain itu, kota Solo juga termasuk sebagai kota dengan biaya hidup yang murah, dengan tingkat inflasi pada tahun lalu, tahun 2018 hanya sebesar 2,45%. Warganya pun dikenal ramah dan toleran. Pemirsa, itulah kota-kota yang dikategorikan sebagai kota yang paling layak huni di Indonesia. Tidak hanya kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga keterlibatan warga di kota tersebut juga turut menentukan tingkat layak huni suatu wilayah. Oke, dari video ini jadi kesimpulannya, apakah kalian setuju yang pertama Solo sebagai kota layak huni di Indonesia? Karena dia tempatnya ramah,
belum tentu kan? Belum tentu, tapi itu baru kategori layak huni. Nah kita lihat tugas selanjutnya ya tentang perkembangan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Bila kita tidak menaati rencana tata ruang, akan banyak permasalahan yang timbul. Tidak ada kenyamanan tempat tinggal, macet, polusi, dan banjir. Saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan dan kini semakin parah karena konflik antar sektor. Keberadaan pertambangan di kawasan hutan dan pembukaan lahan pemukiman di kawasan hutan. Untuk itu, ruang harus diatur penggunaannya supaya dapat berkelanjutan untuk anak cucu kita. Sebenarnya sudah ada aturan tentang peruntukan ruang, namun implementasinya masih belum sesuai. Karenanya setiap pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang, membangun rumah, jalan, mal, peruntukan kawasan hutan, pertambangan, dan penetapan kawasan pangan berkelanjutan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mempertegas aturan tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menata ruang merupakan tanggung jawab kita bersama. Masyarakat sangat berperan penting untuk menjaga fungsi ruang sesuai peruntukannya dan menjadi agen pemerintah untuk mengendalikan ruang. Perlu usaha kita bersama untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ayo bersama kita menata ruang untuk semua. Tadi ya isu-isu permasalahan dalam ruang dosa wilayah ya ketika tata ruang itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Tadi kemacetan, kemudian banjir, polusi, ya kan, ruang tempat hidup yang kurang. Nah, itu adalah dampak dari tata ruang yang tidak direncanakan dengan baik. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Desember tahun 2009 yang lalu, Ikatan Perencanaan Indonesia atau IAP melansir hasil risetnya, yaitu pengukuran Indonesian Most Livable City Index tahun 2009. Ternyata ada 12 kota besar di Indonesia yang dievaluasi, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Manado, dan Jayapura. Ternyata 12 kota besar ini harus dievaluasi ulang, artinya harus dikelola ulang dalam tata ruangnya. Ini
lagi, kawasan cekungan Bandung terpuruk akibat rencana pembangunan gedung. Ini adalah contoh-contoh dari berita atau artikel ya yang menjelaskan bahwa kurang baiknya kelola tata ruang di kota-kota besar di Indonesia. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kota-kotanya. Nah, oke, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berkelompok ya. Atau langsung duduk seperti ini boleh? Atau gimana? Ya, langsung aja ya. Yang ini ya. Kelompoknya kalau misalnya nggak berempat, bertiga nggak apa-apa. Silahkan bergabung yang masih atau yang masih ada ini ya, langsung bergabung buat kelompok ya. Yang pertama secara ya spin, boleh spin atau langsung ya, satu kelompok 4 orang. Yang kedua yang mana kota yang akan dipresentasikan ya DKI enggak ya, jangan ya, nanti ada kiri kalau ke DKI. Jadi selain DKI, yang pertama Medan, Bandung, Semarang, Jogja, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, dan Manado. Silakan masukkan materi tentang tata ruang pada kota tersebut ya. Cari referensi banyak-banyaknya, kalian masukkan ke dalam presentasi. Mau menggunakan PowerPoint boleh, Canva boleh, silahkan. Permasalahannya, isu-isu dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang di kota tersebut. Referensi tambahan untuk informasi keuangan boleh kalian ambil dari Google Earth. Misalnya contohnya di daerah Kalimantan ya, itu pemuda hutan kan bisa diambil Google Earth, kelihatan dengan jelas. Itu boleh kalian ambil. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, nanti setiap kelompok maju untuk spin ya. Spin untuk kotanya. Bandung. Film. Dia langsung aja Bang. Sudah dapat pokoknya silakan sumber diskusi ya, menentukan materi apa yang akan dibahas di dalam proses pembahasannya. Oke, sekarang kalian langsung berkelompok. Kalian siap nggak kalau maju? Boleh. Sesuai ini aja ya, sesuai dari urutan ini nggak apa-apa ya. Sekarang gimana? Sepakat? Jangan Bu. Tapi kan sampai 3 jam ya, jadi 5 saja kan. Ya mungkin sisanya dari Selasa, kali Jumat ini gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Ibu kasih contoh PPT yang mendaftar transaksi DKI ya. Oke? Ya. Mau ada pertanyaan? Oke, sambil tunggu jamnya selesai, silakan berdiskusi ya. Jadi cari tata ruang berarti kita lebih ke proyek gitu, lebih sebenarnya transformasi dari awal kenapa di sini sisi kemacetan tuh. iya kemacetan ini kayak ini tuh kemarin DTO ruang guru pertumbuhan tak terkendali Terus bisa ada yang mengawasi pembangunan. Oke, baik, terima kasih untuk geografi 1 yang telah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kesimpulan dari rangkaian kegiatan pembelajaran ini adalah tentang perencanaan wilayah ya, yang mana ternyata kita sudah dapat informasi masih banyak kota-kota besar di Indonesia yang tata ruang kotanya belum sesuai dengan peraturan seperti
itu. Lalu bagaimana hari ini pembelajarannya? Seru. Terus yang lain? Informasinya bisa apa juga. Informasinya berarti pada jelas dan nggak berdarah ya, nggak baca-baca seperti itu. Ya, kemudian yang lain? Jadi tahu tentang kota juga sih, wilayah nanti di DKI Jakarta juga kan. Jadi tahu ya. Juga sendiri sih. Ya ternyata kan cuma DKI Jakarta tuh yang masih perlu dievaluasi. Oke, baik. Nanti pertemuan selanjutnya kalian sudah siapkan presentasinya, baik menggunakan PowerPoint ataupun silakan berikan yang terbaik ya, informasi untuk teman-temannya, karena kan setiap kelompok beda-beda nih kota-kotanya seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Pak. Iya, ketemu lagi ya. Iya. Di sini kemarin sudah wawancara, observasi ya. Iya. Terus tadi juga sudah observasi juga, saya masuk kelas. Ya lumayan, alhamdulillah ya, itu bagus, banyak yang baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Apa yang sudah Ibu ketahui tentang perencanaan wilayah yang tadi sudah diajarkan? Ya. Iya, yang saya tahu bahwa kita hidup di muka bumi ini kan langsung bertemu dengan lingkungan sekitar kita gitu. Ketika perencanaan wilayahnya tetap sesuai atau mengikuti peraturan perundang-undangan ke tata ruangan, ya kita bisa bersinergi ataupun selaras dengan lingkungan di sekitar kita, seperti itu Pak. Nah, menurut Ibu apa yang menarik dari materi perencanaan wilayah tadi? Yang menarik adalah ketika kita membahas isu-isu ataupun permasalahan lingkungan akibat di tata ruang yang kurang baik dalam perencanaannya, itu sehingga anak murid bisa membawa atau memberikan pendapat tentang kota-kota yang belum sesuai dengan perencanaan perundang-undangan tata ruang. Apa yang ingin Ibu ketahui lebih banyak gitu mengenai materi perencanaan wilayah itu? Mungkin kalau pengen tahu lebih banyak, ya pengen terjun langsung sih ke lapangan gitu kan. Misalnya contohnya tadi seperti kota Solo sebagai wilayah atau kota yang layak huni seperti itu. Tapi kita kan ini juga yang terbatas oleh waktu dan mungkin waktu dan biaya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, saya pengen banget gitu main ke Solo gitu kan. Karena kan Solo itu termasuk satu wilayah layak huni seperti itu. Walaupun kita belum tahu nih secara tata ruangnya memang sudah sesuai dengan perundangan atau belum, seperti itu. Menurut Ibu nih, apa fungsi perencanaan wilayah? Fungsinya adalah ketika para investor ataupun para pemilik modal ketika ingin membuat sebuah pembangunan di suatu wilayah, kalau misalnya bisa mengikuti peraturan perundang-undangan tata ruang, ya sebenarnya nggak masalah gitu, selama kita mengikuti peraturan yang ada agar bisa bersinergi dengan lingkungan. Mengenai perencanaannya, apa yang ingin Ibu pelajari dalam materi perencanaan wilayah ini selain yang sebelumnya tadi sudah diajarkan? Yang saya ingin pelajari itu lebih ke arah tentang sejauh mana sih masyarakat Indonesia tuh peka akan pentingnya lahan terbuka hijau, kemudian RT RW, rencana tata ruang wilayah yang memang semestinya harusnya itu secara masyarakat untuk mengetahui seperti itu. Ya. Mengenai caranya ya, bagaimana Ibu bisa mencapai yang seperti yang tadi dari diceritakan tujuannya, dan mencapai tujuannya? Mungkin dengan cara kita mempelajari kepada orang-orang yang ahli dalam perencanaan tata ruang, landscape seperti itu, sehingga kita bertambah ilmu kita. Mungkin kan selama ini saya sebagai guru geografi juga hanya memahaminya lewat peraturan pemerintah, kemudian buku, tapi kan belum langsung bertemu dengan ahli dalam perencanaan wilayah. Kalau saya bertemu, saya ingin banyak mendapatkan ilmu dari mereka gitu. Sumber daya apa yang bisa Ibu gunakan untuk belajar ya, untuk
belajar lebih lanjut lagi tentang perencanaan wilayah? Mungkin lebih ke arah menggunakan Google Earth kali ya Pak, karena dengan Google Earth kan pencitraan, jadi kita bisa lihat langsung di lapangan kenyataannya gimana cara agar keseimbangan tuh tetap terkontrol gitu antara manusia ya dan lingkungannya. Bagaimana saya bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan belajar yang direncanakan tadi? Kalau yang saya harapkan Bapak ya untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya mungkin kalau Bapak mendapatkan informasi yang saya belum ketahui gitu, Bapak bisa memberikan informasi kepada saya baik berupa artikel ataupun fakta di lapangan, berupa gambar, itu sangat membantu saya dalam proses pembelajaran untuk anak-anak seperti itu. Bagaimana Ibu menghubungkan materi tentang perencanaan wilayah dengan mata pelajaran lain? Menghubungkannya ya, Iya. mungkin lebih menghubungkan lebih ke arah sosial sih Pak, maksudnya kayak bisa sosiologi gitu kan. Kadang manusia itu ada tanda kutip maksudnya sudah jadi alamnya tuh kayak serakah ya dengan lingkungan. Pokoknya ingin terus kaya dan kaya gitu, tapi tanpa mempedulikan lingkungan gitu. Sehingga kalau kita lihat sepertinya dari segi ekonomi, pada ekonomi juga iya, sosiologi iya, sehingga bisa kalau mereka tidak serakah, kemudian mereka memahami bahwa arti pentingnya lingkungan untuk anak cucu mereka, ya mereka pasti akan menahan gitu untuk terus melaksanakan atau membuat pembangunan tapi tidak berkelanjutan. Bagaimana Ibu nanti membuat materi tentang perencanaan wilayah yang menarik agar anak-anak lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran tentang materi perencanaan wilayah? Mungkin saya seharusnya bisa memasukkan kriteria-kriteria apa sih yang secara nuntut dan signifikan peraturan tentang tata ruang itu harus berapa persen kah ruang terbuka hijau dari berapa persentase pembangunan atau pembangunan dalam penggunaan lahan seperti itu, sehingga anak-anak juga lebih memahami secara mendetail gitu ya peraturan perundang-undangan tentang tata ruang. Ya, bagaimana cara Ibu mendorong siswa untuk berpikir kritis pada pelajaran materi yang bahas tentang perencanaan wilayah? Ya, sudah menjadi kurikulum merdeka kan, bahwa guru itu kan sebagai fasilitator ya, gimana caranya supaya anak-anak itu tuh kita arahkan ke bisa berpikir kritis, yaitu dengan cara kita memberikan informasi-informasi ini loh kota-kota besar, padahal ada kota besar tapi ternyata secara perencanaan tata ruang itu belum sesuai. Nah itu mereka diminta untuk bisa menggali informasi, kemudian mencari referensi sebanyak-banyaknya. Wah ternyata apa yang kita sudah belum kita tahu itu mereka baru paham seperti itu. Jadi mereka bisa bersama-sama ya berkolaborasi mencari solusi dari kota-kota yang belum sesuai dengan perencanaan wilayah. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar yang tadi tentang perencanaan wilayah. Semoga apa yang nanti direncanakan yang sudah dilakukan itu bisa berdampak positif bagi kemajuan belajar anak-anak. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Saya Zainal Arifin dan Bu Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.